Nah, untuk materi kita pada kali ini tentang basis data. Nah, jadi pendahuluannya, basis data atau database bisa diibaratkan seperti lemari arsip. Nah, seandainya kita bertugas mengelolanya, tentu kita akan merapikan data arsip di lemari tersebut dari mulai memberi tanda, mengkelompokkan arsipnya, dan juga lainnya. Nah, tujuannya adalah agar ketika ingin mencari arsip, kita dengan mudah mencarinya karena sudah mengatur tata letak arsip di lemari tersebut. Nah, kemudian, ini contohnya, jadi memudahkan kita memiliki sebuah diagram arsip ya. Nah, jadi di sini di paling atas kita punya untuk data-data pegawai, kemudian di yang kedua kita punya data-data pelanggan, kemudian yang ketiga ada data penjualan, kemudian yang keempat ada data untuk pembelian. Nah, jadi seperti ini diibaratkannya agar mudah untuk membayangkannya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, apa itu basis data? Nah, basis data terdiri dari dua kata, basis dan juga data. Basis bisa diartikan tempat atau gudang, atau menyimpan. Nah, kemudian data adalah representasi fakta dari dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, karyawan, pelajar, mahasiswa, guru, dan lain-lainnya. Barang, hewan, peristiwa, dan lain-lainnya. Data biasanya disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, dan lain-lainnya. Nah, basis data biasanya disimpan dalam media penyimpanan berbasis disk, ya, seperti hard disk atau flash disk atau SSD yang ada di komputer. Nah, hal ini agar data disimpan secara permanen. Nah, kalau sekarang mungkin udah banyak juga ya data yang udah disimpan via cloud atau via online ya, seperti di Google Spreadsheet, kemudian juga ada di Google Drive dan lain-lainnya. Tapi ingat, tidak semua yang disimpan di disk itu bisa dibilang basis data, karena tujuan utama dalam basis data adalah pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan juga organisasi data yang baik. Ya, jadi kalau digambarkan diagram basis data seperti ini. Nah, kalau tadi kita pakai gambar diagram arsip ya. Nah, kalau di dalam komputer kita pakainya gambar seperti ini. Jadi disk atau media penyimpanan. Nah, media penyimpanan itu di dalamnya ada data pegawai, ada data pelanggan, ada data penjualan, dan juga ada data pembelian. Nah, ini contohnya ya, ini bisa berupa data suatu perusahaan. Nah, kemudian operasi basis data. Di dalam disk, basis data bisa dibuat atau juga dihapus atau juga diubah. Nah, dan biasanya kita akan buat basis data dalam file berbeda, file pegawai, file pelanggan, penjualan, dan lain-lainnya. Dalam basis data, operasi basis data dikenal dengan operasi CRUD ya, atau itu singkatan dari C-nya itu create, R-nya itu read atau membaca, U-nya itu adalah update, dan juga D-nya itu adalah delete atau menghapus. Nah, jadi table atau database dapat dikatakan dengan CRUD ketika sudah ada fitur-fiturnya tersebut. Nah, jadi create untuk membuat data baru, read untuk membaca, update untuk mengubah data yang sudah ada, dan juga delete untuk menghapus data. Nah, tujuannya yang pertama speed, kecepatan dalam mengambil atau mencari data, kemudian juga space, efisiensi dalam ruang penyimpanan, kemudian accuracy, data yang akurat, availability yang tersedia, completeness yang lengkap, security yang aman, dan juga shareability yang mudah untuk dibagikan. Nah, contoh penerapan basis data, bank dalam mengelola data nasabah, tabungan, dan juga transaksi.
Nah, jadi contohnya itu ya, di perbankan datanya pasti banyak sekali. Nah, tabungan, transaksi, dan lain-lainnya. Kemudian di rumah sakit, dalam mengelola data pasien, ada histori rawat, ada untuk data dokter, ada perawat, ada untuk penyakitnya, ada untuk obat-obatan. Nah, semakin dibedah, semakin kompleks ya. Kemudian juga di sekolah, ada dalam mengelola data guru, data pelajar, ada mata pelajarannya, nilai ujian, absensi, ekstrakurikuler, kemudian juga pembayaran sekolah, dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga ada toko online. Nah, dalam mengelola data pelanggan, penjualan, barang, pembelian, pengiriman, dan juga lain-lainnya. Nah, jadi itu ya, penerapan basis data bisa luas sekali jika sudah memasuki dunia pekerjaan. Nah, selanjutnya sudah masuk ke sistem basis data. Nah, basis data atau database perlu ada yang melakukan pengolahan datanya. Nah, jadi ada yang mengolahnya ya. Nah, kemudian basis data adalah program atau aplikasi software atau perangkat lunak. Nah, gabungan aplikasi pengelola dan basis datanya kita sebut dengan nama sistem basis data atau database management system. Nah, diagram sistem basis data. Nah, kalau sebelumnya kita gambarkan seperti sebuah hard disk ya, seperti sebuah disk penyimpanan. Nah, kalau sistem basis data ini dia dalam sebuah sistem atau dalam sebuah aplikasi atau dalam sebuah media pengelolaan dalam yang di dalamnya itu terdapat database atau basis data. Nah, komponen sistem basis data. Nah, jadi ada komponennya ya. Yang pertama yaitu adalah perangkat kerasnya atau hardware-nya. Nah, seperti komputer, laptop, server, dan media-media fisik lainnya. Kemudian ada sistem operasinya yang kita gunakan. Saat ini seperti Windows, kemudian ada yang pakai Mac OS juga, kemudian ada yang pakai Linux, dan lain-lainnya. Nah, itu sistem operasi ya. Kalau teman-teman di handphone mungkin sistem operasinya Android. Nah, itu juga bisa di dalamnya diinstal aplikasi basis data. Kemudian selanjutnya aplikasinya yaitu namanya MySQL. Nah, jadi teman-teman nanti pakai ini ya, MySQL. Kemudian ada PostgreSQL, ada SQL Server, dan lain-lainnya ada banyak. Nanti tergantung perusahaannya pakai yang mana. Kemudian ada user, penggunanya seperti programmer, ada adminnya untuk nge-handle database tersebut, ada end user seperti manajer untuk melihat laporan, kemudian juga ada direktur untuk mengetahui report per bulannya. Nah, terakhir ada aplikasi lainnya yang menggunakan basis data seperti website, desktop, dan lain-lainnya. Jadi ada database, nah database tersebut digunakan untuk di website, kemudian untuk di handphone, kemudian secara cloud, dan juga lain-lainnya. Nah, komponen dari sistem basis data. Nah, jadi di sini kita bisa lihat gambarnya. Jadi ada end user secara umum. Nah, dia mengakses sistem basis data. Kemudian ada programmer yang mengatur programnya di dalam. Nah, kemudian hasil akhirnya itu ditampilkan di sebuah website. Nah, untuk ditampilkan informasinya yang diperlukan. Nah, jadi komponennya seperti itu. Kemudian juga ada bahasanya dalam basis data, merupakan perantara antara basis data dan juga pengguna, orang ataupun aplikasi lainnya. Biasanya untuk mengelola basis data, kita akan menggunakan bahasa basis data sesuai dengan basis data yang digunakan. Secara garis besar dalam bahasa basis data terdapat dua jenis perintah. Nah, jadi perintahnya ada yang modelnya DDL, Data Definition Language, dan juga ada yang untuk Data Manipulation Language. Nah, untuk DDL merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data
untuk membuat struktur bentuk dari basis data yang akan kita buat. Nah, misalnya perintah untuk membuat, mengubah atau menghapus basis data, arsip tempat menyimpan tabel atau file. Nah, perintah untuk membuat, mengubah, dan juga menghapus tabel, tempat atau menyimpan data. Nah, selain itu, dalam DDL, kita juga perlu untuk menentukan kamus data dari tiap tabel yang kita buat, seperti nama-nama kolom tabel dan juga tipe untuk di kolom tabelnya. Selanjutnya juga ada data manipulation language. Nah, kalau di sini merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk memanipulasi data setelah kita buat struktur basis datanya. Misalkan menambah, mengubah, menghapus, mencari. Nah, jadi data itu bisa kita cari ya di dalam tabel tersebut. Nah, diagram bahasa basis data. Nah, jadi secara bahasa ada programmer, dia memerintahkan dengan bahasa basis data, kemudian diproses di dalam sistemnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke model data. Nah, model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan, dan juga batasannya. Nah, model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi antar datanya. Nah, terdapat banyak cara untuk membuat model data. Yang paling populer adalah menggunakan ERD atau Entity Relational Diagram ya, Relationship Diagram. Nah, faktanya seperti yang di bawah di awal tentang data, itu fakta dunia nyatanya atau real world-nya. Fakta dunia di sini bukan berarti data harus dalam bentuk yang sesuai atau berwujud atau fisiknya. Nah, bisa juga sesuatu yang tidak berwujud. Nah, selain itu, fakta dunia nyata dalam basis data juga biasanya cakupannya lebih sempit mengikuti ruang lingkup yang sedang ditinjau. Misal data pengguna dalam ruang lingkup bank, yaitu nasabah, masih berbeda dengan ruang lingkup rumah sakit, yaitu pasien. Nah, atau usernya ya, jadi usernya itu bisa berbeda-beda. Nah, ERD, model data dalam basis data, kebanyakan dibuat dalam bentuk ERD atau Entity Relationship Model. Nah, dalam model IR, dunia nyata direpresentasikan dalam komponen-komponen. Terdapat beberapa komponen dalam model IR, yaitu entity, atribut, dan juga relationship. Nah, entity merupakan individu yang mewakili data, fakta yang nyata, dan bisa dibedakan dari sesuatu yang lain. Nah, saat menentukan sebuah entity, kita perlu lihat ruang lingkup yang sedang kita kerjakan. Nah, contohnya, orang mungkin bisa kita anggap sebagai suatu entity, namun ruang lingkup rumah sakit bisa jadi tidak dibuat dalam satu entity, karena orang tergantung jenisnya, misal apakah orang tersebut adalah pasien atau dokter. Nah, selanjutnya ada atribut. Nah, setiap entity pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entity tersebut. Nah, penentuan atribut dalam entity biasanya berdasarkan fakta yang ada dan juga dibutuhkan dalam ruang lingkupnya saja. Nah, contohnya dalam entity pasien, kita bisa menambahkan atribut seperti nomor pasien, ada nama pasien, ada alamatnya, dan lainnya. Nah, dan fakta yang tidak masuk dalam ruang lingkup mungkin kita tidak perlu jadikan atribut. Misalkan hobi, harta, dan lain-lain. Nah, jadi walaupun bisa dimasukkan sebagai data, tapi kita tidak perlu memasukkannya ya. Nah, jadi kita bisa pilih yang mana yang lebih diutamakan yang ada kaitannya dengan sistem. Dalam atribut biasanya terdapat atribut kunci yang digunakan sebagai kunci representasi dari entity tersebut. Nah, contohnya misal nomor pasien. Nah, itu yang membedakan antara pasien 1 dan pasien 2. Nah, teman-teman juga sebagai mahasiswa punya nomor kunci sendiri ya, ada NPM ya atau NIM, nomor induk mahasiswanya. Sebagai warga negara juga teman-teman punya nomor ya pembeda ya, nomor atribut.
kunci, yaitu nomor KTP ya. Jadi nomor KTP teman-teman yang satu dan lain-lainnya pasti berbeda. Nah, itu adalah atribut kunci atau nanti kita akan sebut sebagai primary key. Nah, selanjutnya relationship merupakan hubungan antar entity. Nah, detail tentang relationship akan dibahas di materi model data relationship nanti. Nah, kemudian juga nanti ada ERD setelah menentukan entity. Nah, ERD sangatlah sederhana, kita bisa merepresentasikan tiap entity, atribut, atau relationship lainnya. Nah, kemudian nanti kita juga akan membuat tentang entity, relationship, atribut, dan juga ada linknya ya. Nah, ini nanti tahapan pembuatan ERD, nanti kita akan lanjutkan. Nah, kalau untuk selanjutnya kita akan kembali ke RPS tadi ya. Nah, di RPS kita akan mempelajari tentang di sini ada weekly schools ya, tentang SQL. Nah, jadi tentang SQL ini merupakan salah satu software atau program yang dapat membantu kita dalam memahami database. Nah, jadi teman-teman bisa buka websitenya ya. Di sini ada witrischool/SQL. Nah, kalau tadi kan kita belajar banyak teorinya ya tentang ERD, tentang database. Nah, tapi kalau udah prakteknya sebenarnya sederhana kok, jauh lebih simpel. Nah, kita bisa klik try it yourself. Nah, jadi komennya seperti ini. Jadi kita select, kita pilih, kita semuanya yang kita pilih, bintang itu artinya semuanya, from itu dari, nah dari tabelnya tabel yang mana? Tabelnya tabel customer, seperti itu. Nah, jadi kalau kita punya sebuah tabel di sini, nah di sebelah kanan, nah ini database kita. Jadi kalau kita run di sini SQL-nya, programnya, dia akan menampilkan, nah ini udah tampil ya, menampilkan of record jumlah ya, ada 91 nama tabel yang ada di database. Nah, jadi sama seperti itu, sama seperti di perusahaan-perusahaan. Jadi ketika ada suatu tombol, nah tombol itu sebenarnya isinya adalah perintah untuk membaca dari database. Nah, itu ya sederhana contohnya, itu salah satu contoh yang kita bisa gunakan. Nah, kemudian kita lanjut lagi, di sini ada SQL tutorial. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bawahnya. Nah, di sini ada exercise juga, teman-teman bisa gunakan untuk latihan. Nah, jadi latihan exercise ini tentang SQL, jadi ketika teman-teman bisa menjawab seluruhnya, berarti sudah ada peningkatan ya dalam mempelajari SQL dan juga nanti di ujiannya mungkin beberapa bisa kita ambil dari sana. Nah, kemudian intronya di SQL. Nah, jadi SQL adalah standard language untuk accessing dan juga manipulating database ya. Jadi dia adalah bahasa untuk mempermudah kita mengelola database ya. Ya, SQL itu singkatan dari struktur query language. Kemudian SQL let you access and manipulate database. Jadi bisa memudahkan kita untuk mengakses database-nya. Nah, SQL menjadi standar dari American National Standard atau dikenal juga ANSI di tahun 1986. Nah, jadi ini juga merupakan jadi salah satu standar yang ada sampai saat ini juga. Nah, untuk database, what SQL can do. Nah, jadi SQL itu bisa untuk eksekusi database-nya, kemudian juga bisa untuk mengembalikan data dari database. Kita bisa insert ya, memasukkan database-nya. Kita juga dapat mengupdate, kemudian kita juga bisa delete. Kita juga bisa create new database. Kita juga bisa membuat table.
menyimpan prosedur, membuat tampilannya, dan juga set permission-nya atau izin dari hak akses tersebut. Nah, jadi SQL itu hampir merupakan sebuah standar, nah, tapi ada beberapa versi ya dari SQL. Nah, nanti kita bisa sesuaikan. Nah, jadi dengan menggunakan SQL di website kita, nah, kita bisa menampilkan website yang menampilkan database-nya. Kita perlu yang namanya RDBMS. Nah, contohnya itu ada SQL Server, ada MySQL nanti akan kita install juga. Nah, to use server-side scripting language seperti PHP or ASP. Jadi programnya itu nanti to use SQL to get data you want, untuk menampilkan data yang akan kita ingin tampilkan. Nah, ini tadi ya, RDBMS adalah Relational Database Management System. Nah, dia adalah basisnya dari SQL dan juga untuk seluruh modern database seperti MySQL Server, IBM, Oracle, dan juga Microsoft Access. Nah, data di RDBMS stored atau disimpan di database dalam bentuk table ya bentuknya. Nah, data yang diinputkan itu mengandung kolom dan juga mengandung baris. Nah, ini tadi ya, contohnya yang tadi sudah kita coba. Kita pilih seluruh database yang ada di table customer, seluruh data ya. Nah, jadi kolom yang ada di table customer itu dia mengandung customer ID, tadi ya, ada customer name, ada kontak, ada address-nya, ada kota, ada kode pos, dan juga ada kolom. Nah, yang berisi vertical entity di dalam sebuah table. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi di SQL juga ada sintaksnya atau perintah-perintahnya. Nah, jadi di sini ada tabel-tabelnya yang tadi telah tampil. Nah, jadi di sini untuk bahasa SQL dia not case sensitive. Nah, jadi mau tulisannya mau kecil, mau besar itu sama, jadi aman. Nah, semicolon after SQL statement. Nah, jadi dia memerlukan uh, some database system memerlukan semicolon at the end of SQL statement. Jadi dia harus pakai yang namanya titik koma di akhir perintahnya. Jadi untuk mengakhiri atau memisahkan dari perintah lainnya. Nah, jadi komen-komennya atau perintahnya ada ini, ada select ya, untuk memilih dari database, kemudian juga ada update, kemudian juga ada delete, kemudian juga ada insert into ya, untuk memasukkan. Kita juga bisa membuat create database, kita bisa alter database, create table, alter table, di drop, itu dia menghapus table ya, create index, dan juga terakhir ada drop index atau menghapus dari sebuah index. Oke, kita next. Kemudian juga di sini ada SQL statement-nya. Nah, jadi kita bisa di sini ya, kita bisa klik try it yourself. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih, kita select table customer name, city dari customer. Jadi kita pengen tahu kota apa aja yang ada di table customer kita dan juga namanya. Nah, ini kita run programnya. Nanti dia akan menghasilkan ada nama customernya, terus ada kotanya nih, ada Berlin, ada Meksiko, dan lain-lainnya. Jadi dia ngambilnya hanya customer name dan juga city dari database customer. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh sederhana dari bagaimana kita mengambil data dari database. Nah, gitu ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan. Nah, misalkan Pak, ini kayaknya agak susah nih, kita softwarenya nginstalnya agak rumit. Nah, itu
kita pakai try it editor aja dulu di sini yang bawaan dari browsernya. Jadi kita bisa coba langsung. Nah, untuk kedepannya nanti kita ada software-software yang diinstal nanti akan diinfokan kemudian. Nah, kemudian juga di sini ada sintaks atau perintah-perintahnya. Nah, jadi di sini bisa dicoba langsung tadi ya. Nah, kemudian juga di sini ada perintah selanjutnya kayak select all column. Nah, jadi kita pilih seluruhnya dengan tanda bintang. Nah, di sini juga ada videonya. Kalau teman-teman perlu penjelasan video lebih detail, bisa ditonton juga di situ. Nah, jadi terus nanti di sini ke bawahnya ada banyak program-programnya. Nah, ini teknis, nanti bisa kita lanjutkan lagi. Di sini ada select, distinct, statement, dan lain-lainnya. Nah, namun untuk awal, untuk intro sebenarnya sih sudah cukup ya. Untuk penjelasan yang tadi, kemudian sampai pembuatan IRD, itu nanti bisa dilanjut di selanjutnya. Nah, jadi untuk mempelajari database tadi ya, kita bisa menggunakan website utama dari witrisschools.com/.sql untuk mengetahui tadi ya, ada perintah-perintah SQL, ada select, ada perintah where. Nah, untuk menentukan satu kondisinya, kemudian juga di sini ada tadi ya penjelasannya juga sudah, kemudian juga untuk manajemen basis datanya juga sudah. Nah, oke, jika ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk materi hari ini cukup sudah hampir seluruhnya. Nanti kita bisa lanjut lagi di selanjutnya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, nah, terutama terkait dengan di kantornya mungkin ya. Misalkan ada yang nanya, Pak, kita di kantornya ternyata pakai database-nya Oracle. Ditanya ke IT-nya, oh iya itu nggak masalah. Mau PHP, mau Oracle, masing-masing punya kelebihan dan juga punya keunggulan masing-masing dalam pemrosesannya. Misalkan kalau yang udah pakai Oracle, dia modelnya berbayar ya. Jadi database-nya sudah lebih rapi, sudah lebih secure, sudah lebih terstruktur ya dibandingkan untuk PHP standar atau SQL yang masih default ya, bawaan dengan PHP MyAdmin. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut proses absensi ya selanjutnya.